Baruch Hashem. Bapak-Ibu sekalian, selamat malam, Erev Tov dan Shavua Tov, karena kita sudah memasuki minggu yang baru. Dan kita akan meneruskan kembali pembelajaran kita terkait dengan proyek keselamatan dari Hashem. Kita akan membahas kitab Yeshayahu, Bapak-Ibu sekalian. Kita nggak akan bahas semua secara total, tapi ya Be'ezrat Hashem kita akan terus maju bila mana memungkinkan, karena kita ini lagi banyak topik bahasan ya. Nah, cuma kali ini kita akan memperdalam terkait dengan Yeshayahu, utamanya sampai dengan pasal 9 seperti itu, sampai dengan pasal 10 juga Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dan ini akan sangat-sangat menarik buat kita dan tentunya akan sangat menjadi pembelajaran yang baik, terutama dalam konteks mencari atau menggali kebenaran kitab daripada nabi-nabi Israel, kitab dari nabi-nabi bangsa Yahudi itu seperti apa ya. Karena itu tidak hanya sekedar membaca lalu apalagi mengandalkan terjemahan gitu kan. Karena ini konteksnya akan sangat luar biasa. Minggu lalu kita saja sudah bolak-balik ya. Karena kan kita sudah saya bilang atau sudah saya katakan di awal bahwa kalau kita ingin mengerti kitab Yeshayahu dan juga beberapa kitab nabi lainnya ya yang bernubuat dan yang melaksanakan tugasnya di masa kepemimpinan raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda, karena Israel itu sempat terbagi dua kerajaan sebelum dibuang ke pengasingan. Kita harus juga menggali dan mengambil setidaknya kitab raja-raja dan kitab Tawari, dan juga mencoba membahas dan juga mencoba membaca juga kitab nabi lain yang hidup sejajar atau hidup angkatan boleh dikatakan ya, yang bertugas di waktu yang sama dengan nabi yang sedang kita bahas. Oke. Nah, Nabi Yesaya ini itu dia bertugas atau dia melakukan tugasnya itu di Yerusalem, Bapak-Ibu sekalian. Dia adalah keturunan Daud, kita sudah belajar gitu kan? Dan dia itu bernubuat untuk kerajaan selatan, kerajaan Yehuda. Nah, nabi yang hidup sejaman atau seangkatan dengan dia dan juga menyampaikan nubuat itu ada beberapa, ada Amos, ya kan, ada Hosea, dan ada Mika. Kita sudah pernah bahas. Nah, dan itu yang harus kita pahami sehingga kita bisa mengerti, oh kenapa sih begini, kenapa sih begitu, seperti itu ya. Dan di antara kita para nabi pun saling saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, itu yang penting Bapak-Ibu sekalian. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan apa yang terjadi latar belakang kenapa akhirnya sampai Hashem meminta Yesaya untuk menyampaikan nubuatannya, ya kan? Seperti itu. Oke, kita akan sedikit ulas Bapak-Ibu sekalian apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu di sini ya. Kita udah belajar siapa itu Yeshayahu Hanavi atau Nabi Yesaya, namanya siapa, ya kan? Dia keturunan siapa, itu dari mana, segala macam. Dan ini yang saya beri kotak merah, ini yang penting Bapak-Ibu sekalian, karena kita harus tahu bahwa kehidupan Nabi Yesaya itu adalah alat Hashem untuk berbicara mengenai proyek keselamatannya. Ini yang perlu kita pahami ya. Sehingga dikatakan bahwa kitab Yesaya adalah kitab yang menceritakan proyek keselamatan Hashem dari saat dia hidup maupun apa yang akan Hashem lakukan nanti di akhir zaman, atau dikatakan dengan dual profesi ya, berlaku nubuatannya di zaman ketika Nabi Yesaya tersebut hidup, juga apa yang dia katakan, apa yang dia nubuatkan juga bisa terjadi di akan datang, di masa yang akan datang. Nah, ini nanti akan kita pelajari Bapak-Ibu sekalian. Oke, nama-nama anaknya merupakan tanda, nanti kita akan pelajari segala macam ya. Dan kita juga sudah belajar bahwa kita harus melihat kitab Raja-Raja, Tawarik, dan kitab Hosea, dan juga beberapa kitab lainnya. Oke, itu yang kita pelajari minggu lalu kan. Kita lanjutkan. Nah, ini sebetulnya pengantar juga kitab Yesaya itu tidak berurutan. 2-6 memberikan alasan mengapa bangsa Yahudi harus bertobat. 7-8 mengisahkan bagaimana Hashem menyelamatkan Yehuda dalam pemerintahan Raja Ahaz yang jahat. Nanti kita akan pelajari. 9-10 mengisahkan bagaimana Hashem menyelamatkan Yehuda dalam pemerintahan Raja Hizkia, raja yang sadik, dan kitab Yesaya pasal 11 mendeskripsikan HaMashiach. Nah, nanti pasal 2 sampai pasal 6 kita sudah bahas minggu lalu ya. Nah, sekarang kita akan bahas pasal 7, 8
dan 9 sampai dengan 10. Ini akan sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat. Dan ini yang sudah kita pahami dan kita sudah pelajari ya tadi, bahwa siapa itu Nabi Yesaya, dia bertugas di zaman raja siapa saja, raja Israelnya siapa saja, nabi lain yang bertugas di Israel siapa, raja Aram namanya siapa, raja Asyur namanya siapa saja, seperti itu. Ini penting, kenapa? Karena ini nanti akan nyambung ya, nanti di raja ini yang melakukan ini itu akan nyambung semua. Oke. Nah, dan juga kita sudah belajar bahwa di zaman Ahaz ini terjadi si Tiglath-Pileser, raja Asyur, sempat mengangkut Naftali ke pembuangan. Ini adalah pembuangan yang pertama. Jadi pembuangan yang pertama. Nah ini juga terjadi, nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Oke? Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita karena kita sudah membahas pasal 2 ayat sampai ke pasal ayat 2 sampai 6 dari Yesaya 7. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari pasal 7 ayat yang ketiga, ya kan? Pasal 2 ayat 6, pasal 2 sampai 6 tadi, mohon maaf ralat ya. Pasal 2 sampai pasal 6 kita sudah bahas. Minggu lalu juga kita sudah bahas pasal 7 ayat 1 dan 2, ya kan? Di mana itu pengantar juga terkait dengan kenapa Yesayahu harus memberikan nubuat kepada Yehuda dan kepada Ahaz. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas Yeshayahu mulai dari Yeshayahu pasal 7 ayat 3. Kita baca dahulu bahasa Ibraninya, kitab Yeshayahu pasal 7 ayat 3. Vayomer Hashem el Yeshayahu. Berfirmanlah Hashem atau berkatalah Hashem kepada Yeshayahu, Yesaya. Seina likrat Ahaz. Kamu Usyariashuf Beneiha, oke, Al-Ketseh Talat Hafrihah Ha-Eliona El Mesilat Sodeh Kofes. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Artinya adalah, dan Hashem berkata atau berfirman kepada Yeshayahu, kepada Yesaya, pergilah sekarang menemui Ahaz. Oke. Kamu dan Usyariashuf Beneiha, anak laki-lakimu. Di mana? Di tepi saluran kolam atas, di jalan menuju lapangan para pembasuh. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini ada di kota tua Yerusalem, itu ada yang namanya kolam, kan ini kan kalau kita nanti ke Yerusalem gitu ya, Be'ezrat Hashem, Bapak Ibu sekalian, itu ada satu mata air yang namanya mata air Gihon, yang sampai sekarang itu masih ada berbual-bual, airnya deras banget, mata air Gihon, luar biasa. Itu ada sekarang dilindungi, dan kalau kita mau melakukan tur kota tua Yerusalem, itu kita bisa melalui dua tunnel Hizkiah dan tunnel yang normal, tunnel yang boleh dikatakan saluran air ya. Saluran air yang dibuat oleh Hizkiah, anaknya Ahaz, dan juga saluran air yang kuno, yang normal. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, itu air Gihon itu, mata air Gihon itu dialirkan gitu kan, mengalir gitu ya. Lalu ditampung menjadi kolam-kolam gitu kan. Ada kolam atas, ada kolam bawah, dan juga untuk apa? Keperluan macam-macam, keperluan membasuh, keperluan mencuci pakaian, keperluan untuk juga untuk irigasi nanti sampai ke bawah di bawah bukit Yerusalem itu kan, di bawah sana itu kan ada lembah gitu ya. Dan di sana adalah tanah-tanah pertanian. Kalau sekarang sih sudah menjadi perumahan. Kalau dulu itu pertanian, gitu ya. Itu untuk mengairi segala macam dan untuk keperluan minum segala macam diambil. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, Yesaya itu diperintahkan untuk menuju ke kolam bagian atas di jalan menuju lapangan para pembasuh. Jadi ini adalah ada satu lapangan besar gitu ya, di mana para orang-orang yang mencuci baju itu menjemur bajunya di situ. Ya, makanya disebut lapangan para pembasuh. Dan ini ada sebuah pengajaran yang lucu. Ya ini entah memang karena memang Yesaya Ahaz itu hormat kepada Yesaya, merendahkan diri atau mengejek, gitu saya nggak tahu. Tapi Midrash berkata bahwa ketika Ahaz bertemu dengan Yesaya di tempat pembasuhan itu, gitu kan,
dia mengambil baskom yang bolong-bolong. Jadi kayak ayakan tapi bolongannya besar-besar Bapak Ibu sekalian. Ya kayak seperti untuk mengayak tepung, cuman kalau banyak tepung kan bolongannya lubangnya kecil-kecil, ini besar-besar. Kenapa? Karena untuk menaruh pakaian yang sudah dicuci ditaruh di situ biar airnya turun, netes gitu kan. Nah, baru setelah itu dibawa ke tempat lapangan ini baru dijemur. Nah, salah satu baskomnya itu dipakai ditaruh di kepalanya Ahaz gitu ya. Jadi ini nggak ngerti kenapa, apakah dia merendahkan diri atau mengejek Yesaya atau memang dia malu gitu kan? Karena sebetulnya kenapa Hashem sendiri berkata bahwa Ahaz itu menemuinya itu bukan di tempat yang benar, di tempat raja gitu ya, bukan di istananya, tapi di tempat di sana. Karena ini menggambarkan bahwa Ahaz itu kamu tuh nggak layak. Kamu sangat-sangat tidak layak. Bahkan tahtamu, kerajaanmu itu pun juga sebetulnya itu nggak layak kamu untuk duduki. Kira-kiranya begitu. Nah, makanya diperintahkan oleh Hashem kepada Yesaya itu ketemunya di situ. Ingat ya, raja-raja lain atau nabi-nabi lain yang bertugas di Yerusalem yang harus bernubuat kepada raja Israel, dia selalu menghadap raja. Lihat Nabi Nathan. Nabi Nathan ketika menegur Daud, itu kan dia masuk ke dalam kerajaannya, masuk ke dalam ruangan kerjanya Daud, gitu kan? Nah, tetapi ini pengecualian. Hashem sendiri memerintahkan kepada Yesaya untuk menemuinya di kolam pembasuhan, di lapangan tempat menjemur pakaian ya, karena memang itu nggak layak. Nah, sekarang itu sekadar background. Sekarang kita kembali kepada inti permasalahan terkait dengan apa yang dibawa oleh Yesaya. Message atau pesan apa yang dibawa oleh Yesaya. Dan pesan itu terdapat di dalam nama daripada anaknya. Nah, ini nih yang penting Bapak-Ibu sekalian. Jadi pesan yang dibawa oleh Yesaya terkait dengan karya keselamatan Hashem itu adalah di dalam nama anaknya, ya. Nama anaknya itu melambangkan pesan daripada Hashem kepada Yehuda, kepada bangsa Israel. Oke? Kita baca di sini. Dikatakan apa? Kamu menemui Ahaz, kamu dan Shear-Yashub. Shear-Yashub itu siapa? Itu adalah anak pertama daripada Yesaya. Nah, Shear itu artinya sisa. Ya, sisaan gitu. Ya sisa aja. Kalau misalkan ada 100, kita punya barang 100, 85 kita makan, Shear-nya sisanya adalah 15. Itu Shear, sisa. Nah, Yasuf itu artinya kembali. Nah, apa maksudnya? Kenapa Hashem meminta Yesaya membawa serta Shear-Yashub? Ya, karena sekali lagi saya ingatkan bahkan di minggu lalu dan tadi juga saya tegaskan bahwa namanya ini penting. Nama daripada Shear-Yashub artinya adalah ada sisa yang akan kembali. Itu artinya. Atau bisa diterjemahkan juga dengan menggunakan karena kata Yashuf ini akarnya sama dengan Teshuva, bertobat, maka bisa diterjemahkan Shear Yashuf adalah ada sisa yang akan bertobat. Gitu, Bapak-Ibu sekalian. Artinya di sini Yesaya Hashem tentunya melalui Yesaya sedang memperingatkan Ahaz. Ahaz itu adalah raja yang jahat. Ya, raja Yehuda yang jahat. Nanti kita akan baca berikutnya kejahatan apa yang dia lakukan. Ya, Hashem melalui Yesaya sedang mengingatkan bahwa ya, kamu tuh raja jahat. Bahkan kamu pun tidak layak dengan tahtamu. Aku memerintahkan nabiku bertemu dengan kamu tidak di tahtamu, tidak di istanamu, tetapi di lapangan para pembasuh. Kamu pun juga sudah menyebabkan kerajaan Yehuda banyak sekali orang-orang yang akhirnya menyimpang dari Taurat. Tetapi akan ada sisa yang akan bertobat. Nah, itu maksudnya Bapak-Ibu sekalian. Itu pesan yang pertama. Ya, kenapa si Shear-Yashub harus dibawa? Oke? Sampai di sini saya harap bisa dipahami, ya. Nah, jadi jelas ini adalah nubuat Yesaya terhadap kerajaan Yehuda, si Shear-Yashub ini. Ya, sebuah janji dan sebuah jaminan boleh dikatakan bahwa ya memang kerajaan Yehuda juga sudah banyak yang melenceng gitu kan, tetapi akan ada sisa yang akan bertobat, akan kembali, termasuk juga dari 10 suku lainnya. Oke, kenapa?
Karena di dalam kerajaan Yehuda ini, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya suku Yehuda dan Benyamin, sebagaimana saya ceritakan bahwa ketika kerajaan ini terbelah, banyak dari suku-suku lainnya juga pindah ke selatan. Kenapa? Karena mereka tahu Beit Hamikdash itu ada di selatan, ada di Yerusalem, dan mereka harus bisa terus, karena mereka cinta kepada Hashem, mereka harus terus berada dekat. Artinya bisa mengakses, bukan berada dekat, bisa mengakses Beit Hamikdash kapan saja. Ya, itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Sehingga yang dikatakan sisa ini adalah bukan hanya dari suku Benyamin dan suku Yehuda, tetapi juga dari suku-suku lainnya. Sama. Oke? Sampai di sini paham ya. Dan kenapa kok Syar Yashuf harus dibawa. Kita akan lanjutkan, perjalanan kita akan semakin luar biasa. Ayat yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Kita baca lagi. Ayat yang keempat kita baca itu tidak akan kita baca di dalam ininya, tapi nanti kita akan baca, lompat ke ayat yang ke-8. Oke? Dan saya akan bacakan saja dari bahasa Indonesianya ya. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, ya saya tahu gitu kan. Dan dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan, Hashem Elohim, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ya, ketika itu kita juga sudah belajar minggu lalu bahwa kerajaan Israel dengan kerajaan Aram dengan rezim dengan namanya Rezin, kerajaannya itu bersekongkol ingin menyerang Yerusalem, ingin menyerang Yehuda, ya kan? Tapi dikatakan di sini tidak akan berhasil. Yesaya berkata tidak akan berhasil, gitu ya. Lalu di sini dikatakan apa? Kenapa tidak akan berhasil? Dan ini jaminannya, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan apa di sini? Kirosh Aram Damesek, ya, ini Damesek itu Damsyik atau Damaskus, Damesek, ya, Ferosh Damesek Rezin, Ufeod Shishim, Fehamesh Shanah, Yechat Efraim Meam. Artinya apa? Karena kepala Aram adalah Damaskus dan kepala Damaskus adalah Rezin, dan 65 tahun lagi Efraim akan dihancurkan, tidak akan lagi menjadi bangsa. Ini adalah nubuatan yang diberikan Yesaya. Nggak usah takut, gitu kan? Kenapa kok disebut kepala? Hubungannya apa kepala Aram adalah Damaskus, kepala Damaskus adalah Rezin, segala macam. Ibu kota itu kan bicara ibu kota. Kita tahu ya bahwa ibu kota Aram itu Damaskus, itu kan Damesek atau Damsyik, gitu kan? Artinya apa? Dia nggak akan menyentuh Yerusalem kok. Biarin aja. Dia kepalanya di sana, dia akan tetap di sana. Artinya begitu, Bapak sekalian. Ya, jadi tidak akan ngapa-ngapain. Dan 65 tahun lagi kerajaan Israel atau Efraim akan hancur tercerai-berai. Oke, kita lanjut ayat yang ke-9. Ini nubuatan Yesaya juga yang diucapkan kepada Ahaz. Dikatakan apa? Feros Efraim, Feros Shomron, Ben Remalyahu, Imlo Ta'aminu, Kilo Ta'amenu. Ya, lalu dikatakan di sini apa? Dan kepala Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah Ben Remalyahu. Artinya juga sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Artinya juga sama. Selain Aram tidak akan menyentuh Yerusalem, Samaria, Shomron itu kan Samaria, juga tidak akan pernah bisa menyentuh Yerusalem karena Hashem nggak izinkan, gitu ya. Dan lalu dikatakan apa? Tetapi Yesaya tahu si Ahaz ini jahat. Dan dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yesaya, gitu kan? Maka dari itu dikatakan, jika kamu tidak percaya, itu karena kamu sendiri tidak bisa dipercaya. Oke? Karena memang si Ahaz ini jahat. Nah, Yesaya tahu Ahaz tidak mempercayai nubuatannya, maka dari itu di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-7 itu dikatakan di sini, saya bacakan sedikit Bapak Ibu sekalian, walaupun dia tahu bahwa ada nubuat dari seorang nabi Tuhan yang luar biasa, Yesaya, dikatakan bahwa nggak usah takut. Itu Rezin dan Pekah ben Remalyahu, dia merancang sesuatu yang buruk atasmu, tapi tidak akan berhasil. Ahaz nggak percaya.
Dan di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 7, apa yang Ahaz lakukan? Ini yang dia lakukan. Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pileser, Raja Asyur, mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu, majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Dia berkata bahwa, alah, enggak lah, gue nggak percaya, gue minta tolong aja sama yang lain, itu kan, karena kejahatan dia. Oke, fine, no problem, kata Yesayahu. Oke, lanjut ya, dan kenapa itu alasan kenapa Ahaz tidak mempercayai ini. Oke, nah sekarang kita lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaannya setelah ayat yang ke-9 itu, lalu ayat yang ke-10 saya baca dalam bahasa Indonesia biar cepat. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, Hashem melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah satu pertanda, karena tahu kan dia itu kan jahat gitu kan, dia ragu gitu kan. Mintalah satu pertanda dari Hashem Elohimmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi dari atas, gitu kan? Tetapi Ahaz menjawab pura-puranya gitu ya. Wah, pura-puranya sungkan gitu ya. Tetapi Ahaz menjawab ayat 12. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Hashem gitu ya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Elohimku juga, seperti itu ya. Jadi artinya gini, Bapak Ibu sekalian, si Ahaz itu mencoba untuk pura-pura gitu ya, kayaknya enggak lah, aku enggak mau lah, siapalah saya gitu segala macam. Tapi sebenarnya iya saya tahu bahwa ini orang ini nggak percaya, walaupun dikasih tanda pun nggak percaya gitu kan. Ini satu jenis orang ini gitu kan. Nah maka dari itu dikatakanlah, baiklah dengarlah hai keluarga Daud, belum cukup kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Elohimku juga. Bikin kesel gitu kan. Udah diberi jaminan, udah dipelihara, udah diberikan nabinya segala macam, tetap bandelnya minta. Ya itulah Ahaz dan zaman itu. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke berapa? Ini tadi saya sampai baca bahasa Indonesianya itu ayat yang ke-14. Nah, sekarang 13, sekarang kita maju ke ayat yang ke-14. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tanda yang walaupun Ahaz berkata, aku nggak mau tanda. Ya kan? Nah, tetapi Hashem berkata bahwa oke, aku akan berikan tanda anyway, gitu kan? Dan dikatakan apa di sini? Ayat yang ke-14, Lachen yiten Adonai hu lachem ot. Hine ha'almah harah peyoledet ben fekarat shmo Immanuel. Artinya apa Bapak sekalian? Maka dari itu Hashem sendirilah yang akan memberikan tandanya. Lihatlah wanita muda itu, Yesaya nunjuk ya. Ingat nih. Dikatakan ini Yesaya nggak hanya sekedar ngomong sembarangan wanita muda siapa, tidak. Tetapi menunjuk. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa yakin menunjuk. Oke? Lihatlah wanita muda itu sedang mengandung. Sedang bersama dengan anak. Hanaar gitu ya dikatakannya di situ ya. Ini ha'alma harah itu mengandung ya. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Violedet ben, itulah artinya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai anaknya Immanuel ya. Jadi artinya ada wanita muda yang bersama dengan mereka saat itu ya kan. Dan dia sedang mengandung, wanitanya tersebut sedang mengandung yang ada di situ. Lalu dia akan melahirkan anak laki-laki dan ia akan menamai, si wanita tersebut akan menamai anaknya Immanuel. Kita tahu bahwa yang memberikan nama di dalam tradisi Yahudi bagi seorang anak yang lahir adalah ibunya. Selalu ibunya yang memberikan nama, gitu kan? Kenapa? Ya karena sebagai kehormatan dan juga memang ya karena ibu yang mengandungnya gitu kan. Bapaknya kan 9 bulan nggak ngapa-ngapain gitu kan. Istilahnya kira-kira begitu. Oke? Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu sekalian satu persatu. Yang pertama, Hashem sendiri yang akan memberikan tanda.
Ingat ya, bukan mujizat. Yang diberikan adalah tanda sekalian. Ya, tanda dalam hal ini bahasa Ibrani adalah ot. Ini nih katanya ia harus senantiasa ada dan menjadi pengingat. Artinya alamiah, tanda. Ya, jadi contohnya adalah kalau kita di perempatan itu diberi tanda kan. Kalau belok kanan kemana, belok kiri kemana, lurus kemana. Itu harus senantiasa ada di situ untuk mengingatkan orang. Ya kan? Namanya tanda. Nah, tetapi kalau mujizat, dia itu sekali terjadi dan selesai. Contohnya apa Bapak Ibu sekalian? Contohnya adalah ketika Laut Merah terbelah. Ya kan? Itu mujizat. Memang kalau kita sekarang nih ke Sinai gitu ya, kita jalan-jalan, kita study tour ke sana, ke tempat di mana bangsa Israel menyeberang, kita lihat lautnya nggak terbelah kok. Lautnya balik lagi ke normal. Itulah mujizat. Karena memang mujizat demikian. Sesuatu yang supranatural terjadi, sesuatu yang tidak alamiah terjadi, tapi cuman sementara. Seperti itu dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu, setelah itu selesai. Tetapi bila tanda itu adalah sesuatu yang alamiah. Ya kan? Ingat lagi di sini. Jadi di sini di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu sama sekali tidak membicarakan mujizat. Tidak membicarakan mujizat, tetapi ini membicarakan tanda. Ya? Pahami itu. Ya, dan itu adalah sesuatu yang alamiah. Nggak perlu sesuatu yang wah gitu kan, mujizat-mujizatan gitu, nggak perlu. Karena di sini ada sesuatu yang alamiah. Oke? Nah, ini yang saya katakan bahwa wanita yang ditunjuk itu ada. Kenapa? Karena ada preposisi ha alma. Jadi ketika Yesaya itu berkata, lihatlah, hine ha alma. Dia sambil menunjuk gitu. Hine ha alma. Nah, siapa wanita mudanya ini? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah istri Yesaya yang juga dibawa serta. Jadi rupanya dari sini kita bisa mengerti Bapak Ibu sekalian bahwa ketika Yesaya bertemu dengan Ahaz di tempat penjemuran pakaian itu, dia membawa Shear Yashub, tujuannya tadi kita sudah bahas, dan dia membawa istrinya juga, si wanita muda tersebut. Yang dikatakan di sini digunakan kata ganti orang ketiga, ha alma, kan? Dan benar istrinya sedang mengandung. Ya, ditunjuk dan Ahaz tahu. Dia melihat, oh itu. Iya betul, sedang mengandung, gitu kan? Jadi bukan menunjuk kepada perempuan yang entah di mana atau hidup berapa ribu tahun setelahnya, nggak ada urusan seperti itu. Langsung tunjuk tuh orang. Oke, orangnya hadir ketika pembicaraan ini terjadi. Jadi ada itu orangnya di tempat itu. Nah, sekarang ini yang orang kalau kita nggak ngerti, kalau kita tidak mendapatkan sumur yang benar, kalau meminjam istilah ataupun pengajaran Rabbi Cohen ya, Rabbi kita yang luar biasa itu, kalau kita nggak ngerti sumur yang benar, kita nggak mendapatkan sumur yang benar, kita pikir tandanya adalah kelahiran daripada anaknya, gitu kan? Atau proses mengandung daripada si perempuan ini. Padahal enggak. Tandanya itu bukan kelahirannya, bukan proses mengandungnya, tetapi tandanya adalah nama daripada anaknya yang adalah Immanuel. Ini yang akan yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesaya kepada Ahaz. Berkata bahwa karena Hashem senantiasa beserta dengan Yehuda dan yang sisa itu tadi, Shear Yashub itu tadi. Ya, ini tanda yang pertama yang diberikan oleh Yesaya oleh Hashem melalui Yesaya kepada Ahaz gitu kan. Nah, maka dari itu sangat nyambung dengan tadi pembahasan kita pertama bahwa tanda itu adalah harus senantiasa ada dan menjadi pengingat. Dan karena harus senantiasa ada, maka dia sifatnya alamiah. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, bayangkan waktu berlalu ya. Setelah pertemuan di lapangan untuk menjemur baju itu, ya. Waktu berlalu, istri Yesaya melahirkan dan anaknya diberi nama Immanuel. Ingat, Yesaya adalah keturunan raja.
Maka dari itu dia bisa memiliki akses kepada istana. Dan juga tentunya anaknya pun juga bisa besar kemungkinan dibawa oleh Yesaya juga untuk masuk keluar masuk ketemu dengan para keluarga kerajaan. Ya kan? Nah, bayangkan Bapak sekalian, ketika Ahaz ketemu dengan Yesaya, dia lihat anak itu, dia ingatkan tanda, oh iya dia pernah ngomong, itu si Immanuel. Bulan kemudian ada pertemuan keluarga lagi mungkin. Yesaya dan istrinya bawa Immanuel juga, udah lebih besar saat itu. Dia langsung ingat lagi kan, Immanuel. Lah itu tanda itu loh Bapak Ibu sekalian. Maksudnya tuh itu gitu loh. Bukan masalah apa namanya perawannya apa segala macam, dan kita nggak usah bahas lah ya karena kita sudah tahu bahwa di kata yang digunakan di sini itu bukan betulah, tetapi yang digunakan adalah almah. Dan almah ini artinya perempuan muda, dan bukan sembarangan perempuan muda, yaitu perempuan muda yang hadir saat Yesaya mengucapkan nubuat itu, yaitu istrinya sendiri yang sedang mengandung. Jadi itu sederhana, apa namanya, straightforward, dan nggak aneh-aneh gitu loh. Mikirnya nggak perlu aneh-aneh, gampang sekali gitu ya. Jadi bayangkan si Ahaz ini beberapa kali tentunya sering akan ketemu dengan Yesaya yang istrinya sudah melahirkan, maka dia akan senantiasa diingatkan. Ingat, Hashem itu akan senantiasa beserta dengan Yehuda. Hashem itu akan senantiasa beserta dengan Yehuda. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Lagi sambil manggil, lagi pertemuan keluarga gitu, lari-lari sana sini. Lalu Yesaya mungkin iseng aja, Immanuel, sini Immanuel. Maksudnya memang memanggil, tapi sekaligus ngingetin Ahaz gitu kan. Inget lo, gua pernah bernubuat demikian. Kira-kira ini apa namanya, deskripsi saya aja dia seperti itu. Tapi yang jelas tanda itu ada dan senantiasa bisa diakses oleh Ahaz kapan saja. Karena orangnya ada gitu kan. Sifatnya alamiah. Bukan sesuatu yang terus hilang. Ya bisa lupa orang gitu kan. Ya itu bukan tanda namanya, tapi itu adalah mujizat. Paham sampai di sini ya? Jadi Yesaya 14 inilah pemahaman yang benarnya seperti ini, Bapak sekalian. Oke, nggak ada urusan dengan apa namanya perawan atau nggak perawan, ya kan? Nggak ada urusan dengan dia lahirnya oleh siapa segala macam, dan faktanya bukan itunya kok yang mau ditekankan. Pemahamannya di sini adalah nama daripada anak. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ayat yang ke-15. Ini juga tanda lagi yang akan diberikan oleh Hashem melalui Yesaya kepada Ahaz. Ya, 15 sampai 16 kita lanjutkan. Dikatakan apa di sini? Hemah udevas yohel ledati o maos bara ufakor batov. Dadih dan madu akan dia makan ketika ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ya, nanti saya jelaskan. Kenapa dadih dan madu? Dan kenapa ada hubungan ketika dia menolak yang jahat dan memilih yang baik. Itu pasal 15. Kita lanjutkan pasal yang ke-16-nya. Jadi dikatakan kibeterem yedahana armaos bara ufahor batov teasef haadamah asher atahkats mi penei snei melachea. Karena sebelum si anak laki-laki itu belum tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, tanah dari dua raja yang kamu takuti itu akan ditinggalkan. Sekali lagi, Yesaya itu tidak berurutan. Bahkan ayatnya pun tidak berurutan. Kalau kita lihat ayat 15 dan 16 di sini, saya sengaja taruh dua, karena yang akan terjadi adalah ayat yang 16 dulu. Baru setelah itu ayat yang ke-15. Ya. Jadi bila mana disimpulkan, sebelum anak laki-laki itu belum tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, tanah dari dua raja yang kamu takut itu akan ditinggal. Artinya sebelum dia masuk masa akil balik, tanah dari dua raja itu akan ditinggal. Damsyik akan dihancurkan, dan Israel juga, nanti kita akan bahas, akan dihancurkan juga. Kerajaan utara. Baru setelah itu, dadih dan madu akan dia makan ketika ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Penjelasannya begini. Zaman itu ya,
karena perseteruan antara Yehuda dan Israel yang bersekutu dengan Aram, maka kehidupan terganggu. Pasti sumber daya difokuskan untuk pertahanan, tidak ada kesejahteraan. Dadih dan madu itu adalah sesuatu yang mewah, sesuatu yang melambangkan kemakmuran, kesejahteraan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ini adalah anak dan juga anak laki-laki yang sudah bisa menolak dan yang jatuh memilih yang baik itu dimulai dari usia 13 tahun, bar mitzvah, ya kan? Jadi sebetulnya ya saya sedang ngomong gini. Nih ya, lalu ya, ini dia akan melahirkan anak laki-laki. Nah, sebelum anak laki-laki ini mencapai bar mitzvah, itu dua raja itu akan hancur negaranya. Nah, setelah negaranya hancur, pada saat nanti ini anak gua yang namanya Immanuel yang akan diberi nama oleh istriku itu Immanuel, pada saat dia sudah mencapai akil balik, pada saat dia sudah mencapai usia bar mitzvah, usia 13 tahun, dia akan mulai makan dadih dan madu. Kenapa? Ada kesejahteraan di Yerusalem. Akan ada kesejahteraan di Yehuda. Itu tanda yang kedua. Luar biasa ya. Jadi nyambung. Makanya jangan dicomot, jangan dipotong cuma ayat 14 saja. Karena nggak akan bunyi gitu loh. Ya, malah bikin kita pusing dan malah bikin kita tersesat. Sambungkan terus gitu kan. Karena itu masih nyambung gitu Bapak sekalian. Oke? Nah, ini luar biasa ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi setelah ngomong demikian ini? Gitu kan? Saya lanjutkan dengan bahasa Indonesianya ya, ayat yang ke-17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari yang seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Akan ada memang, tapi nanti akan ada Raja Asyur itu akan datang juga menyerangmu, gitu, menyerang Yerusalem. Nanti kita bahas. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah pengembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina dan yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Jadi ini sebuah ucapan yang mengatakan bahwa Yerusalem memang akan menyerang, Asyur akan menyerang. Tetapi Tuhan nggak akan izinkan. Justru Tuhan akan buat menjadi sesuatu yang kebalikannya gitu kan. Mereka akan makan dadi dan akan makan madu gitu kan. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur sebab putri malu dan rumput belaka di seluruh negeri itu. Dan kau tidak akan berani ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu domba akan berkeliaran. Oke? Nah, terus Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Itu pasal 7. Nah, jadi kita paham sekarang ini bahwa sebetulnya ini adalah sebuah tanda yang alamiah. Anaknya Yesaya dari istrinya. Nah bahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita lanjutkan ke ayat yang ke-8, kita akan menemukan bagaimana penekanan Yesaya terhadap tandanya itu yang diminta oleh Tuhan untuk ditunjukkan kepada Ahaz, itu benar-benar tanda yang alamiah. Kita akan bahas. Ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Ya, dikatakan di sini apa? Kita akan langsung aja membahas ayat 8, pasal 3, dan pasal yang keempat. Fa'ekraf el-hanevi'ah Fatahar Fatelet Ben Payomer Hashem Elai Kera Shemo Maher Shalal Hasbas. Dan aku berhubungan intim dengan Nabiah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-8 ini, ayat yang ketiga ini sebetulnya terjadi sebelum ayat yang ke-7. Ingat, Yesaya itu tidak urutan.
Ya kan? Jadi kalau diurutin ceritanya itu begini ya Bapak sekalian. Ayat 8 itu terjadi dahulu nih, ayat yang ketiga. Maka aku berhubungan intim dengan Nabiah itu dan ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Seperti itu. Nah, kenapa kok ini Yesaya taruh di sini? Itu sebetulnya untuk menekankan bahwa ini tuh semuanya itu alamiah. Ini tuh semuanya itu manusiawi gitu loh. Dan lihat bahasanya di sini yang digunakan untuk kata berhubungan intim, dan memang Rabbi Tovia Singer mengajarkan ya ketika beliau ada di Jakarta dan juga diulang lagi pengajarannya online, itu dia mengatakan bahwa faekraf ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kata yang sangat-sangat tidak biasa digunakan di dalam tanah. Karena kalau tanah ingin menggambarkan kalau Tanakh ingin menggambarkan hubungan suami istri, ya, itu selalu menggunakan kata yada. Maka Adam mengetahui istrinya. Adam, yada, Hawa. Digunakan kata kiasan yada, ya kan? Silahkan bisa baca dan cari kata Ibraninya di dalam Kejadian 4 ayat 1. Ini sudah saya tuliskan beberapa contoh. 4 ayat 1, Kejadian 16 ayat 4, Kejadian 4 ayat 1 itu adalah Adam dan Hawa. Ya kan, 16 ayat 4 itu adalah Abraham dan Hagar. Dikatakan digunakan kata yang sama, yada. Kejadian 28 ayat 16, Yehezkiel 18 ayat 6. Sama, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini itu benar-benar digunakan bukan kata yada, tetapi ekraf. Jadi di sini kita tahu bahwa ini benar-benar melambangkan sesuatu yang memang fisik. Melambangkan sebuah tindakan fisik, tindakan alamiah. Ya, bahwa si Yesaya tersebut berhubungan intim dengan istrinya yang sah, Hanefiah, yang memang adalah seorang nabiah. Istrinya Yesaya itu bukan orang sembarangan. Istrinya Yesaya itu adalah seorang nabiah, gitu kan? Dan dikatakan Hanefiah, yaitu adalah jelas menunjuk kepada satu orang perempuan tertentu, gitu kan, merujuk kepada neviah tertentu, seorang nabiah tertentu. Kenapa? Karena ada sekali lagi ada preposisi ha di sini. Itu tuh nabiah yang adalah istriku. Aku berhubungan intim dengan dia, lalu ia mengandung, lalu ia melahirkan seorang laki-laki, gitu kan? Nah, ketika ia mengandung itulah keluar perintah dari Hashem kepada Yesaya di ayat 7 tadi itu. Pergi kepada Ahaz, bawa Syar-Yasuf, bawa istri. Itu loh Bapak sekalian. Nah, tetapi ternyata sebelum peristiwa dengan Ahaz itu, Hashem sudah berfirman terlebih dahulu kepada Yesaya dan berkata kepada Yesaya, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Ki beterem yedai hanaar kro afi pe ini yisa et hel damesek pe et shlal shomron livnei melech Asyur. Karena sebelum anak itu bisa memanggil ayah dan ibu, kekayaan Damaskus dan jarahan Samaria akan dibawa ke hadapan Raja Asyur. Nah, ini yang terjadi ketika suku Naftali diangkut. Jarahan Efraim. Itu disebutnya jarahan Efraim. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita runut lagi ya, setelah Yesaya bertemu dengan si Ahaz, dikatakan ini anak istriku sedang mengandung, dia akan melahirkan anak laki-laki yang akan diberi nama Immanuel, dan nanti berikutnya itu kan akan terjadi bahkan sebelum anak ini bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu mereka kerajaan berdua itu sudah hancur. Nah, di sini di ayat yang keempat, pasal 8 yang keempat dikatakan bahwa sebetulnya proses itu sudah mulai, kehancuran dari dua negara itu yang ditakuti oleh Ahaz, yang ditakuti oleh Yehuda, itu sudah muncul ketika si anak itu sudah belum bisa memanggil ayah dan ibu. Jadi masih kecil banget gitu sudah mulai. Nah, makanya itu tadi saya bilang suku Naftali sudah mulai diangkut oleh Tiglat-Pileser. Ingat nama rajanya kan, Tiglat-Pileser. Nah, itu terus tuh berlangsung tuh sampai nanti
si Asyur dihancurkan, lalu Pekah ben Remaliah juga dibunuh, lalu keseluruhan Israel diangkut, keseluruhan kerajaan timur diangkut, dan setelah itu baru Aram si Asyur pun akhirnya ingin menyerang Yehuda. Oke, kita baca Bapak Ibu sekalian ayat selanjutnya di dalam kitab Raja-Raja. Kita lanjutkan ya kisahnya ini. Tadi kan kita sampai di kitab Raja-Raja itu sampai 16 gitu kan. Oke. Nah, tadi kan 16 ayat 7 gitu kan. Ahas menyuruh utusan kepada Tiglat-Pileser Raja Asyur. Itu kan makanya Naftali diangkut gitu ya. Pasal 16 dua raja-raja pasal 16 ayat yang ke-8 kita lanjutkan. Ahas mengambil perak dan emas yang terdapat di dalam rumah Tuhan, ngeri banget sampai diambil perbendaharaan. Dan dalam perbendaharaan istana raja dan mengirimnya kepada Raja Asyur tersebut sebagai persembahan kepada Tiglat-Pileser. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, melawan si Rezin gitu ya. Merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir. Tetapi Rezin dibunuh. Nah, itu terjadi kan? Ya kan? Itu Rezin dibunuh. Sesudah itu pergilah Raja Ahas menemui Tiglat-Pileser Raja Asyur ke Damsyik. Wah, mengucapkan terima kasih Bapak sekalian. Si Ahas itu. Setelah Raja Ahas melihat mesbah yang ada di Damsyik, dikirimnyalah kepada Imam Uria ukuran dan bagan mesbah itu menurut buatannya yang tepat. Kenapa Ahas berpikir demikian? Karena dia berkata bahwa bullshit lah itu nubuatan Yesaya. Omong kosong lah itu semua yang dia ucapkan. Syariah-Yashuf lah, Immanuel lah, apa segala macam. Faktanya, karena saya meminta tolong kepada Tiglat-Pileser, maka kerajaan Yehuda bisa diselamatkan. Bukan karena nubuatan dia, bukan karena perbuatan Hasyam. Itu ngerinya Ahas, Bapak Ibu sekalian. Inilah kenapa jahatnya Ahas. Ya. Dan bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia mencoba meniru mesbah korban bakaran Raja Asyur. Artinya dia membawa berhala itu dan bahkan bukan hanya ditaruh di sembarang tempat, Bapak sekalian. Nanti kita baca nih gimana apa yang dilakukan oleh Ahas. Kita lanjutkan ya. Setelah raja pulang dari Damsyik, maka raja melihat mesbah itu. Jadi ketika dia masih di Damsyik, dia kirim cepat gitu ya, pakai denahnya segala macam, bikin gitu kan. Begitu raja pulang sampai di Yerusalem, itu sudah ada mesbahnya. Mesbah berhala itu, Bapak Ibu sekalian, mengerikan sekali, gitu ya. Lalu mendekatlah raja kepada mesbah itu, naik ke atasnya, membakar korban bakarannya dan korban sajiannya, mencurahkan korban curahannya di atas mesbah itu, dan menyiramkan darah korban keselamatannya kepadanya. Tetapi ia menyuruh menggeser mesbah tembaga yang ada di hadapan Hasyem dari depan rumah Tuhan, dari depan Beit Hamikdash. Jadi ini adalah mesbah tembaga yang dibuat oleh leluhurnya atas perintah Hasyem, atas perintah Tuhan, yaitu yang dibuat oleh Salomo, itu digeser. Artinya apa? Aku akan ganti Tuhanku. Ngeri nggak Bapak sekalian? Itu Ahas. Dari antara mesbah baru dan rumah itu dan menaruhnya di sebelah utara mesbah baru itu. Kemudian Raja Ahas memerintahkan kepada Imam Uria, bakarlah di atas mesbah besar itu korban bakaran pagi dan korban sajian petang. Juga korban bakaran dan korban sajian raja. Lagi korban bakaran dan korban sajian dan korban-korban curahan seluruh rakyat negeri. Dan siramkanlah kepadanya segenap darah korban bakaran dan segenap darah korban sembelihan. Tetapi mesbah tembaga itu adalah urusanku. Kalau kamu mau melakukan korban bakaran, korban persembahan, bakar di mesbah yang baru. Mesbahnya Tiglat-Pileser itu. Dialah penyelamatku. Dialah penyelamat Yehuda, kata Ahas. Ngeri ya. Mesbah tembaga itu biarlah urusan. Aku yang urusan. Ngeri banget ini orang. 16 ayat 16. Lalu Imam Uria melakukan tepat seperti yang diberitakan Raja Ahas. Sesudah itu Raja Ahas memotong papan penutup kereta penopang dan menyingkirkan bejana pembasuhan dari atasnya, dan juga laut itu diturunkan dari atas lembu tembaga yang mendukungnya dan ditaruh di alas batu. Selanjutnya, demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Selebihnya dari riwayat Ahas dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Ahas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lihat Bapak Ibu sekalian. Bukannya malah beres gitu ya. Justru dia malah berkata, go to hell dengan nubuatan Yesaya.
Karena aku minta tolong kepada si Tiglat-Pileser, inilah yang terjadi. Tapi sebetulnya kalau kita ngerti Bapak Ibu sekalian, semuanya itu alamiah. Memang Ahaz itu memang harus minta tolong kepada si siapa namanya Tiglat-Pileser. Tetapi bukankah kalau kita yang ngerti Torah gitu ya, bukankah semuanya itu juga atas izin Hasyam dan kehendak Hasyam? Artinya apa? Walaupun itu nampak alamiah, tetapi bila mana Hasyam menghendakinya, pasti terjadi, gitu kan? Tapi Ahaz mikirnya nggak gitu. Mikirnya bahwa, wah ya penyelamat gua tuh si Tiglat-Pileser ini. Makanya aku tiru deh, dia punya apa, bagaimana cara dia membuat mesbah, aku tiru, aku ganti itu semua yang di apa namanya di Beit Hamikdash, nggak guna itu semua. Wah, ngeri banget. Ya. Nah, kita lanjut. Oke. Di sini kalau kita Bapak Ibu sekalian bisa baca sendiri pasal 17 mulai daripada ayat yang ke-1 sampai berikutnya, itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kerajaan Israel. Saya bacakan apa namanya ayat 17 pasal 17 ayat 24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hemat dan Serafaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria. Artinya gini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dilakukan adalah ketika si Salmaneser gitu ya apa namanya oke, sebentar. Ya, ketika orang Israel dicabut dari tanahnya, dikatakan dalam dua Raja-Raja 17 ayat 24, maka Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu mereka menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Nah, jadi kalau dikatakan orang Samaria itu adalah bukan orang Israel, itu adalah bukan 10 suku, tetapi itu adalah orang-orang yang ditempatkan oleh Raja Asyur untuk menggantikan. Karena gini, Raja Asyur ini sedikit aja ya, sebelum kita kembali kepada topik pembahasan. Raja Asyur itu memiliki policy, memiliki kebijakan bahwa semua orang negara yang ditaklukkan itu harus dicabut orangnya, penduduknya dipindah. Nah, makanya orang Israel 10 suku itu dipindah ke tempat lain. Nah, orang yang dari Babel dari mana juga dipindah. Artinya apa? Biar mereka tidak memiliki rasa kebangsaan, biar rasa kebangsaannya luntur, tidak akan ada lagi yang namanya nasionalisme, bersatu lalu memberontak. Itu tujuannya. Nah, jadi yang dikatakan orang Samaria itu adalah sebetulnya itu adalah bukan 10 suku, tetapi adalah orang-orang yang diangkut, yang dijadikan penduduk Samaria oleh orang Asyur, oleh Raja Asyur. Oke? Bapak Ibu sekalian bisa baca selanjutnya di 2 Raja-Raja pasal 17 gitu ya. Lalu apa namanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Yesaya. Tadi kita sampai Yesaya 8 ya kan, ayat 3 sampai ke 4. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi ketinggalan sedikit, tapi nggak apa-apa, kita sudah bahas. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian pasal atau sebelumnya kita kesimpulan dulu bahwa kita ulang sedikit ya. Yesaya sudah memiliki anak yang bernama Syar-Yashub, ya kan? Istri Yesaya yang juga adalah nabiah mengandung anak laki-laki, lalu Tuhan meminta Yesaya memanggilnya dengan Maher Shalal Hasbaz. Sekali lagi, ini juga adalah namanya, artinya adalah tanda. Ya kan? Karena Maher Shalal Hasbaz itu artinya cepat, jarah cepat ambil gitu kan. Jadi itu akan terjadi bagi siapa namanya Damsyik dan juga terjadi bagi Samaria. Tuhan memerintahkan Yesaya untuk menemui Raja Ahaz di lapangan penjemuran dengan membawa Syar-Yashub dan istrinya yang sedang mengandung. Yesaya memberitahu Ahaz bahwa tanda dari Tuhan baginya dan bagi Yehuda adalah anak yang sedang dikandung istrinya yang akan diberi nama Immanuel oleh istri Yesaya. Dan ketika Immanuel belum berusia 13 tahun, bahkan belum bisa memanggil ayah dan ibu, Damaskus dihancurkan, dan jarahan Samaria diangkut. Puncaknya adalah ketika Salmaneser menghancurkan kerajaan utara, yaitu Israel, dan mengangkut seluruh penduduknya ke pembuangan. Ini terjadi sebelum Immanuel atau Maher Shalal Hasbaz, nama yang sama, nama yang berbeda buat anak yang sama, ya kan? Sebelum dia berusia 13 tahun.
Ini kesimpulan daripada tadi pembahasan kita. Kita lanjut ke dalam ininya. Maka dari itu sekarang kita bisa mengerti bahwa tonggak sejarah kita sampai di sini. Ya, Tiglat-Pileser membuat atau suku Naftali diangkut ke pembuangan. Oke, kita lanjut. Dan Ahaz meminta bantuan juga untuk melawan Aram dan Rezin. Lalu Rezin dibinasakan, itu ada di 2 Raja-Raja 16. Dan Salmaneser ini menghancurkan kerajaan Israel, mulai mengangkut penduduknya ke pembuangan, itu di 2 Raja-Raja 17. Silakan bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Ya. Tadi kita sudah bahas, karena pertolongan Tuhan bersifat alamiah, maka Ahaz jadi tinggi hati, segala macam. Ahaz malah mengadopsi berhala Asyur, seluruh Yehuda menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, lihat ya, jadi keadaannya, ini waktu sudah berlalu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi waktu sudah berlalu, Ahaz sudah melakukan tindakan yang mengerikan dan menyebabkan Yehuda bersalah di hadapan. Nah, ayat yang ke-9 ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah menggambarkan. Jadi Yesaya itu diperintahkan lagi nih untuk ngomong lagi nih. Setelah kelakuan bejat si Ahaz yang sudah diselamatkan oleh Tuhan secara alamiah itu, dia kan masih hidup lagi kan. Nah, tapi malah nggak bertobat. Nah, justru keadaannya malah makin kacau. Nah, di Yesaya 9 ayat 1 inilah Hashem memberikan kembali tugas kepada Yesaya untuk bernubuat. Dan inilah nubuatnya. Dikatakan apa di sini? Ha'am haholchim bahoshech ra'u or gadol yoshvei be'eret salmafet or nagah aleichem. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan sudah melihat terangnya. Mereka yang berdiam mereka yang berdiam di dalam tanah yang adalah lembah kematian, terang sudah bercahaya atas. Ini merujuk kepada siapa Bapak Ibu sekalian? Bangsa yang dimaksud adalah kerajaan yang sudah dibawa oleh Ahaz menuju kepada degradasi yang sedemikian mengerikan. Sampai disebut di sini bahwa ini adalah bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dan ini adalah mereka yang diam di dalam lembah kematian. Be'eret salmafet. Di dalam tanah yang adalah lembah kematian. Ya, tetapi dikatakan oleh Yesaya sudah melihat terang yang besar dan sudah bercahaya di atasnya. Apa maksudnya, gitu kan? Saat itu Yesaya mengatakan mereka sudah melihat yang besar, gitu kan? Maksudnya adalah ayat yang kedua. Maksudnya adalah ayat yang kedua. Kiyelet yulad lanu benitan lanu patehi hamisrah al-shikhmo Fayikrashmo Peleoas El Gibor Afiad Shar Shalom. Ayat yang kelima. Ini Yesayahu ayat yang kelima. 9 ayat yang kelima. Ya. Kenapa disebut mereka sudah melihat terang yang besar? Karena Yesaya berkata, seorang anak sudah lahir bagi kita. Seorang anak laki-laki telah diberikan bagi kita. Dan otoritas ada di bawah, ada di bawah. Sampai di sini saya jelaskan. Jadi Ahaz ini raja yang jahat. Tetapi ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki, ya Bapak Ibu sekalian, ya anak laki-laki itu tentunya akan mewarisi tahta Daud, gitu kan? Ini anak akan mewarisi tahta Daud. Dan akan menjadi orang yang saleh, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi ketika anak laki-laki itu lahir, Yesaya diberi perintah untuk mengucapkan ini. Artinya apa? Ini anak laki-laki ini akan menjadi orang yang saleh. Ini akan menjadi orang yang saleh. Dia tidak akan hidup sama seperti Ahaz. Dan dialah nanti yang akan membawa Yehuda kepada berbalik kepada jalan yang benar. Seperti itu. Ya, jadi bayangkan peristiwanya adalah setelah semuanya itu tadi ya, Ahaz punya anak laki-laki, terus anak laki-lakinya ini itu justru yang nanti akan dipakai oleh Hashem untuk membawa Yehuda kembali kepada Taurat yang sejati. Nah, itulah makanya maksudnya. Karena seorang anak sudah lahir bagi kita, seorang anak laki-laki telah diberikan bagi kita dan otoritas ada di bawah. Kan? Sampai di situ dipaham ya?
Dan selanjutnya di sini dikatakan, dan penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, memanggil namanya. Memanggil nama siapa? Si anak itu, si anak yang lahir itu. Namanya apa? Pangeran Kedamaian. Shar Shalom. Ya, jadi penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, itu bukan nama anaknya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak, kalau dilihat versi terjemahan itu pasti sangat misleading, pasti sangat kacau gitu kan, sangat menyesatkan. Ya, jadi sebetulnya ini adalah Tuhan Hashem yang adalah penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia menjuluki si anaknya Ahaz yang baru lahir itu dengan nama Pangeran Kedamaian. Jadi kalau dikatakan si bayi tersebut diberi nama oleh Hashem adalah Pangeran Kedamaian, bukan penasehat ajaib, bukan Elohim yang perkasa, dan bukan Bapa yang kekal, bukan. Itu sekalian. Ya, nah jadi itu. Nah, dan ini adalah anak laki-laki Ahaz yang akan mewarisi tahta kerajaan. Dan kita tahu semua yang mewarisi tahta kerajaan Ahaz adalah Hizkiyahu. Jadi ini adalah anak yang dimaksud adalah Hizkia. Jadi Yesayahu 9 ayat yang kelima itu bicara Hizki. Sebuah harapan, sebuah terang yang sudah mulai terbit, yang dari Hashem, yang akan membawa Yehuda, akan membawa kembali Yehuda kepada Taurat yang sejati, setelah kekacauan yang dilakukan oleh Ahaz, itu ada di pundak Hizkia, seorang anak yang baru lahir. Paham sampai di sini ya? Kita lanjutkan. Nah, karya keselamatan yang Tuhan lakukan di zaman Hizkia itu berbeda dengan yang dilakukan di zaman Ahaz. Musuhnya sama, orang Aram. Kalau Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan ketika zaman Ahaz itu alamiah. Tadi kita sudah bahas kan. Tetapi yang dilakukan di zaman Hizkia itu adalah mukjizat. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 19. Kita baca sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. 2 Raja-Raja pasal 18, mulai dari ayat yang pertama. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel. Hosea bin Ela Raja Israel itu adalah raja yang menggantikan Pekah ben Remalyahu yang dibunuh. Oke? Jadi sudah ganti rajanya. Nah, Israel sudah ganti rajanya, Yehuda juga ganti rajanya dengan menjadi rajanya adalah Hizkia, anaknya Ahaz. Anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi. Ini disebut nama ibu. Kenapa? Karena ibu itu penting. Ibu itu, perempuan itu penting sekali dalam bagaimana mendidik anak. Hizkia menjadi anak yang saleh demikian itu karena peran daripada ibunya yang bernama anak Zakaria. Oke, ayat yang ketiga, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Betapa luar biasanya dia. Lihat ya, bapaknya ngawur, bapaknya jahatnya nggak kira-kira. Ya, ngeri loh, ngacak-ngacak semua Bait Hamikdas yang kita sudah bahas tadi barusan, ya kan? Tetapi anaknya bertindak 180 derajat dari apa yang dilakukan bapaknya. Maka jelaslah ketika Yesaya berkata, ini adalah terang yang besar, ya kan? Terang yang besar gitu, yang akan membawa bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang yang besar. Ini Hizkia. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu Israel memang masih membakar korban bakaran bagi ular itu yang namanya disebutnya Hustan. Ia percaya kepada Hashem Elohim Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang seperti dia. Bayangkan. Bayangkan Bapak sekalian, betapa luar biasanya, betapa sadiknya, betapa salehnya ini raja Hizkia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang kepada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah, karena bapaknya kan udah membayar itu kan, upeti kan, kepada Tiglat-Pileser. Tiglat-Pilesernya kita sudah tahu digantikan oleh siapa? Salmaneser. Ya kan, lalu Salmanesernya juga diganti lagi nanti sama siapa? Sanherib. Nanti kita akan lihat. Ya, dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya.
baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang bertumbuh. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea ben Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala sampai Sungai Habor, yaitu negeri Gozan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Hashem Elohim mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Inilah pembuangan besar yang menyebabkan Israel 10 suku itu tercerai-berai sampai dengan saat ini. Yang dari kerajaan utara ya, tapi yang di kerajaan selatan masih ada. Nah, sekarang kita lanjutkan pasal 18 ayat yang ke-13. Dalam tahun yang ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Udah mulai menyerang tuh. Dan yang terakhir, Hizkia Raja Yehuda mengutus kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Hizkia mencoba untuk negosiasi. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas-emas sampai harus dikerat emas-emas dari pintu-pintu, dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda. Diberikannya lah semuanya kepada Raja Asyur. Sudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minum agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai satu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Asyur nggak puas, nggak mau, gua harus hancurkan, gitu kan? Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di Jalan Raja pada tukang penatu. Ini adalah tempat di mana Yesaya bertemu dengan ayahnya, yaitu Ahaz. Jadi Hizkia berdiri di situ dan dia sebenarnya simbolnya apa sih? Kenapa dia berdiri di situ? Dia ingin istilahnya seolah-olah berkata bahwa Tuhan, aku percaya kepada apa yang kau ucapkan melalui hamba-Mu Yesaya. Di sini, di tempat ini ketika ayahku itu mencemoohmu, ketika ayahku itu nggak percaya, aku ini loh percaya. Maka dari itu tolong selamatkan aku. Kira-kiranya si Hizkia itu pesannya begitu ketika dia mendatangi di situ. Gitu kan? Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira hanya ucapan bibir saja yang dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, segala macam, bla 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 bla. Ya, terus ayat 18 kita lanjutkan. Terus dikatakan di sini ayat 28, kemudian berdirilah juru minuman Raja Agung itu berseru dengan suaranya dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarkanlah perkataan Raja Agung. Dia ngomong ke rakyat, gitu ya. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia. Terus gitu diprovokasi. Jadi bangsa ini diprovokasi, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sebentar ini kepencet, mohon maaf. Nah, terus lanjut seperti itu, lalu si juru minuman itu berkata, siapakah di antara semua Allah, semua Elohim negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Nyombong, ya kan? Raja-raja yang lain aja itu kalah sama saya. Mereka semua pada punya Tuhannya masing-masing kan, tetapi nggak ada yang sanggup melawan saya. Kamu Yerusalem, kota yang kecil begini, mau bertahan melawan saya, mimpi. Mau kamu menyembah siapapun, Tuhanmu siapapun, itu nggak akan bisa melawan Raja Asyur. Kira-kiranya sombong, kan? Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoa bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakan lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung tersebut. Seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Kita lanjutkan. Segera
setelah ayat pasal 19, segera setelah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, disuruhnya juga Eliakim, kepala istana, dan panitera negara, dan tua-tua di antara para imam dengan berselubungan kain kabung. Beda ya dengan yang dilakukan Ahaz. Ini orang bertobat. Ini orang tahu kita bertobat. Maka perintahkan semuanya untuk bertobat. Beginilah kata Hizkia, hari ini adalah hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Mungkinkah Hashem Elokimu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang diutus oleh Raja Asyur itu, kan? Segala macam. Lalu berkatalah Yesaya kepada mereka. Ini perkataan Yesaya. Beginilah kamu katakan kepada Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Jangan kau takut terhadap perkataan yang kau dengar dan yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur yang untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku dengan A besar, Hashem, akan menyuruh satu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar satu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ya, ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya telah berperang keluar melawan engkau. Maka disuruhnya kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu pesan segala macam bla 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 gitu kan. Lanjutkan. Terus sampai di ayat yang ke-19, ayat yang ke-30, pasal 19 ayat yang ke-34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkan. Oleh karena aku dan oleh karena Daud. Ya, ayat yang ke-35, maka pada malam itu keluarlah malaikat Hashem, malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belakang. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kota tua Yerusalem itu ada di puncak gitu ya. Itu sekelilingnya itu lembah. Nah, sekeliling lembahnya itu dikelilingi oleh 185.000 orang prajurit Asyur. Ya, yang tadinya rame gitu kan. Wah, mereka bikin api unggun malamnya gitu kan, pesta gitu kan, karena mereka pikir wah, besok kita akan menyerang Yerusalem, kita akan menjarahi mereka semua segala macam. Pada akhirnya malam itu juga Hashem mengirimkan malaikatnya, sikat semua 185.000. Pagi-pagi orang Yerusalem bangun, bingung, sepi ya. Biasanya ribut benar itu di luar, karena kan dekat sekali gitu. Bayangkan kan dekat banget, cuma dibatasi satu tembok aja, dekat sekali. Tapi kok sepi ya? Lalu mereka mulai naik ke tembok itu dan dilihat, loh, bubar berantakan, mayat-mayat bergelimpangan. Coba lihat di bagian sebelah sana, sama, mati juga semua. Yang sebelah situ. Jadi mereka melihat ke seluruh 4 penjuru, itu semua sekeliling Yerusalem, tembok tua Yerusalem itu bergelimpangan mayat. Itu yang dikatakan di situ. Ya. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Udah, pulang. Karena nggak berhasil pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada satu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, berhalanya itu, maka Adramelech dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya yang lain lagi, menjadi raja mengganti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, kita lihat di sini. Ini adalah sebuah dual profesi, gitu ya. Jadi kita lihat bahwa ini adalah kisah proyek keselamatan dari Tuhan kepada kerajaan yang Yehuda, ya. Dan benar, ini adalah dual profesi, ini adalah nubuatan ganda. Dan ini akan dilakukan oleh Tuhan juga di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah membaca tadi. Yang jelas dari sini, dari tadi kita bahas ya ulasan dari mulai nubuatan yang pertama kepada Ahaz sampai kepada Hizkia, konsep Masiah itu tidak berubah. Masiah itu adalah manusia biasa lahir dari proses alamiah. Dia manusia biasa kok. Ya kan? Tugas dari Masiah itu digambarkan seperti Raja Hizkia, seorang raja yang saleh, seorang raja yang sadik yang mengembalikan Israel kepada Taurat yang sejati. Maka dari itu Yehuda yang sudah mulai kacau nggak karu-karuan itu, yang dikatakan oleh Tuhan sendiri sebagai bangsa yang hidup di dalam kegelapan, melihat terang besar. Itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Melihat terang apa? Ya Taurat.
Dan Taurat yang dibawa oleh siapa? Oleh Hizkia. Oleh semua yang dilakukan oleh Hizkia. Dia menjauhkan berhala, dia menebang segala macam pohon-pohon berhala, apapun tiang-tiang berhala. Dia habisi semua sampai dikatakan tidak ada lagi raja yang hidup sebelum dan sesudah dia yang sama seperti itu. Dan dia dikatakan melakukan persis seperti yang dilakukan oleh bapak leluhurnya yaitu Daud. Itu Masyiah. Dan Masyiah yang sama yang akan dibangkitkan oleh Hashem nanti di akhir zaman, manusia biasa, dan dia akan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Hizkia. Dia akan bawa Israel kepada Taurat yang sejati. Itu artinya. Bukan menjadi penebus dosa, bukan menjadi penebus kesalahan, gitu. Bukan menjadi korban juga. Lihat Hizkia. Hizkia tidak mati untuk menebus korban untuk menebus kesalahan Yehuda, tidak. Yang dia lakukan adalah membawa kerajaan Yehuda kembali kepada Taurat dan bertobat. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dan itu yang akan dilakukan oleh Masyiah nanti. Ya, bahkan Yesaya pasal 2 menjelaskan bahwa Masyiah nanti yang akan dinyatakan di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dinyatakan di dalam generasi kita, Be'ezrat Hashem, juga akan mengajar bangsa-bangsa kepada kebenaran Taurat. Jadi bukan hanya kepada Israel, skopnya lebih besar. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa. Kita sudah pernah bahas minggu lalu di dalam Yesaya 2 bahwa nanti akan Taruk daripada Isai ini akan menghakimi bangsa-bangsa. Dia akan mengajar bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa tidak akan lagi perang melawan bangsa-bangsa, mereka justru akan menempa pedang mereka menjadi pisau pemangkas dan mata bajak dan tombak mereka menjadi mata bajak. Itu yang akan terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tetap proyek keselamatan Tuhan pasti terjadi apapun caranya. Digambarkan dengan dua ini. Bila bangsa Israel di akhir zaman tidak mau kembali kepada Taurat, maka proyek keselamatan dari Hashem itu akan dilakukan secara alamiah. Prosesnya sakit, ya kan? Akan terjadi alamiah. Seperti zaman Ahaz. Tetapi ujungnya apa? Tetap proyek keselamatan harus terjadi. Nah, tetapi bila bangsa Israel saat ini kembali kepada Taurat, hidup saleh seperti zaman Hizkia, keselamatan akan dilakukan dengan mujizat. Jadi dual profesinya tuh ini, Bapak Ibu sekalian, yang saya beri kotak merah ini. Ini dual profesi. Ya, apa yang Tuhan lakukan di zaman Ahaz dan Hizkia, itulah model yang akan Tuhan lakukan juga di akhir zaman nanti ketika penebusan besar akan terjadi. Itulah dual profesi yang benar. Karena semuanya tidak berubah. Konsep Masyiahnya tidak berubah. Apa yang akan terjadi juga tidak berubah. Hanya saja, boleh kita katakan, jadi ada dua kemungkinan. Mau alamiah atau mau mujizat. Maka dari itu kita harus mendukung bangsa Israel. Kita harus senantiasa memohonkan buat mereka agar mereka bisa terus tetap kembali kepada Taurat. Itu yang kita ingin. Tetapi bila manapun tidak terjadi, tetap jangan khawatir. Karya keselamatan, proyek keselamatan, penebusan terakhir nanti di akhir zaman pasti tetap terjadi. Oke?